siang teman-teman semua. Siang hari ini rekan-rekan seluruh kita berkumpul, walaupun jarak berjauhan, tetapi hati kita tetap selalu merasa dekat. Saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait dengan kerja kita yang harus tetap kita laksanakan dalam suasana COVID-19. Semangat kita masih sama, apapun kondisinya, pelayanan kita harus pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, bagi teman-teman yang masih ada layanan yang mensyaratkan masyarakatnya harus hadir, tolong jaga penularannya agar tidak terjadi. Kita harus mencegah penularan dan mencegah agar tidak tertulari. Dan penting juga agar kita juga bisa jadi orang yang positif COVID tidak merasakan ada penderitaan karena tubuhnya bagus. Imunitasnya bagus. Dia bisa menulari. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, Dinas Dukcapil harus menjaga diri agar tidak tertular dan juga tidak menulari. Semangatnya adalah jaga jarak, ya. Pelayanannya tetap dilaksanakan dengan menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, ya, cuci tangan, hand sanitizer, itu terus dilakukan dalam rangka mencegah penularan. Layanan online menjadi sangat penting. Walaupun yang manual bila mendesak silahkan tetap dilaksanakan. Nah, teman-teman semua, nanti juga saya minta Pak Ses untuk menjelaskan tentang DAK. Surat sudah kita proses, bisa kita bagi sore hari ini terkait dengan bagaimana proses dana alokasi khusus bisa untuk mewadahi kebutuhan kita dalam masa COVID-19 ini. Misalnya salah satunya adalah dana DAK boleh untuk mengirimkan dokumen kerjasama dengan pihak ketiga atau dengan mekanisme yang lain. Nanti Pak Ses bisa menjelaskan. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita harus memiliki pandangan yang sama. Saya terima kasih. 23 output Dukcapil, sekarang tinggal satu yang belum beres. Satu saja, yaitu KTP elektronik. Dari 23 layanan, tinggal satu yang belum tuntas. Mari kita tuntaskan. Ini ada momentum bagus. Mumpung permohonan pelayanan kita berkurang karena ada COVID. Maka tolong teman-teman fokus, cetak PRR, cetak suket. Caranya, umumkan ke masyarakat bahwa belangko tersedia. Kami akan mencetak suket. Masyarakat yang KTP-nya belum selesai, hubungi nomor WhatsApp ini. Silahkan mendaftar. Hubungi nomor SMS ini, silahkan mendaftar. Jadi biar selesai. Nah, setelah itu, tolong teman-teman semua, umumkan KTPL yang sudah dicetak, biar tidak numpuk di kantor. Itu, teman-teman, masih banyak belangko KTPL yang sudah tercetak, tetapi belum diambil masyarakat. KTP-nya juga sudah dicetak, tetapi belum diambil masyarakat. Jadi ada komunikasi yang terputus. Nah, agar komunikasinya nyambung, tolong dibuatkan pengumuman. Jadi, buat pengumuman KTP siapa yang sudah jadi. Kelurahan A, Desa A, RT A, umumkan di kecamatan, umumkan di Dinas Dukcapil, umumkan di website, dalam PDF kirim ke WhatsApp grup yang ada di handphone Ibu Bapak, agar masyarakat tahu. Jadi, jembatani yang putus itu dengan pengumuman. Jadi saya minta sesuai dengan surat saya 14 April, bahwa semua ya dokumen kependudukan yang sudah jadi untuk diumumkan. Nah, pekan depan atau 2 pekan ke depan, ya, pekan depan atau 2 pekan ke depan, kita akan diskusi lagi seperti ini khusus membicarakan penyelesaian KTPL, suket, dan perekaman. Jadi tolong semuanya disiapkan datanya dengan baik.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam. Izin Bapak Dirjen menindaklanjuti apa yang Bapak Dirjen telah arahkan kepada seluruh kita di kabupaten kota seluruh Indonesia bahwa dana DAK yang merupakan support untuk menopang pelayanan di daerah ada yang harus diefisienkan untuk menanggulangi COVID-19. Terkait dengan hal itu, Bapak Dirjen juga sudah menyampaikan bahwa akan ada pengaturan khusus. Hari ini kita terima pengaturannya dari Menteri Keuangan, yaitu berupa PMK 35-PMK.07/2020 tertanggal 16 April 2020. Mengatur tentang bagaimana kita menggeser anggaran-anggaran yang tadinya sepenuhnya untuk pelayanan administrasi kependudukan menjadi sebahagian di antaranya juga untuk pelayanan administrasi kependudukan, hanya saja dengan modifikasi yang diperbolehkan. Apa itu? Seperti tadi Pak Dirjen telah menyampaikan, kita harus mengutamakan keselamatan, jaga jarak, dan lain sebagainya, maka boleh digeser untuk mengantar dokumen tersebut dari kantor ke warga. Membeli lisensi dan paket-paket untuk komunikasi sehingga jarak kita tidak perlu berjubel. Kemudian menyehatkan kita boleh membelikan masker dan lain sebagainya untuk menjaga kesehatan aparatur kita yang melakukan pelayanan. Dan yang tidak boleh adalah untuk membeli belanja modal. Nah itu kurang lebih, dan siang ini nanti Bapak Dirjen habis konferensi video konferensi ini akan menandatangani surat edaran yang menindaklanjuti PMK Menteri Keuangan. Demikian Pak Dirjen yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ses, terima kasih banyak. Nah, teman-teman semua, saya ingin mengingatkan kembali terkait pilkada. Tugas kita dalam pilkada ada dua. Pertama, menyerahkan DP 4. Ini sudah kita lakukan. Yang kedua, melakukan pemutakhiran data pemilih, membantu KPU melakukan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran itu dilakukan kalau ada yang meninggal, ada yang pindah menjadi TNI Polri, pensiun TNI Polri. Kita cukup memberikan NIK dan nama saja. Tidak perlu alamat, tempat lahir, tanggal lahir, tidak perlu. Karena KPU sudah bisa melakukan updating data melalui data siak dengan sudah kita beri password. Yang kedua, kita tidak boleh ikut di dalam tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan. Tidak boleh. Karena itu tugasnya penuh dari KPU. Jadi kita tidak boleh menyatakan dukungan ini sah, dukungan ini tidak sah, KTP ini tidak sah, KTP ini sah. Tidak boleh. Serahkan semua kepada KPU, karena KPU bisa mengecek sendiri kebenaran atau ketidakbenaran KTP penduduk itu. Dia bisa ketik NIK, cek langsung ke database. Bisa. Jadi yang sudah menandatangani berita acara, tegas saja tarik. Cabut, sudah ada surat saya untuk hal itu. Itu teman-teman semua. Yang terakhir, KTPL yang rusak, invalid, ya, belangko yang rusak, tolong dimusnahkan setiap hari. Jangan disimpan. Musnahkan setiap hari, buat berita acara pemusnahan. Nah ini teman-teman semua. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang.